Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengabarkan bahwa orang munafik dan orang kafir akan dihimpit kuburnya hingga hancur, dan azab itu terus berlangsung sampai hari kiamat. Himpitan tanah ini seolah-olah menjadi peringatan terakhir bahwa tubuh yang dahulu penuh dosa kini diperlakukan dengan siksa yang menyesakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pernahkah kita bertanya, apa yang terjadi pada seseorang yang sepanjang hidupnya meremehkan sholat? Apa balasan bagi mereka yang malas menunaikan kewajiban paling agung ini? Dalam video kali ini, kita akan menyingkap kisah-kisah nyata tentang azab yang menanti orang-orang yang meninggalkan sholat. Bukan hanya di akhirat, tetapi bahkan sejak pintu kubur ditutup. Rasulullah bersabda, sholat adalah tiang agama. Barang siapa mendirikan sholat, maka ia menegakkan agamanya, dan barang siapa meninggalkan sholat, maka ia meruntuhkan agamanya. Hadis riwayat Baihaqi. Bayangkan sebuah bangunan tanpa tiang. Apakah ia bisa berdiri tegak? Tentu tidak. Begitulah iman tanpa sholat. Amal-amal lain runtuh, tak berarti jika tiang utamanya hancur. Al-Quran sendiri memperingatkan keras, maka celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Quran Surat Al-Ma'un ayat 4 dan 5. Ayat ini ditujukan bukan hanya bagi yang meninggalkan sholat, tapi juga bagi yang meremehkan waktu dan kualitasnya. Sahabat beriman, mari kita bayangkan saat-saat sakaratul maut. Orang beriman akan dijemput malaikat dengan wajah putih berseri, membawa kabar gembira. Namun orang yang meninggalkan sholat, malaikat datang dengan wajah hitam, membawa kabar azab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perbedaan antara seorang muslim dengan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Hadis riwayat Muslim. Maka saat ruhnya dicabut, ia akan merasakan sakit yang tiada bandingnya. Malaikat memukul wajah dan punggungnya, sebagaimana firman Allah, bagaimana bila malaikat mencabut nyawa orang kafir, seraya memukul wajah dan punggung mereka. Quran Surat Muhammad ayat 27. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Tabrani, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang seseorang yang tidak sholat. Barang siapa meninggalkan sholat dengan sengaja, maka Allah akan menimpakan padanya 15 siksa, 6 di dunia, 3 saat mati, 3 di alam kubur, dan 3 saat keluar dari kubur. Begitu jasad dikebumikan, tanah pun berbicara. Orang beriman dipeluk kuburnya, laksana pelukan ibu yang penuh kasih sayang. Tapi bagi mereka yang meninggalkan sholat, kubur menyempit begitu kuat hingga tulang-tulang hancur remuk. Rasulullah bersabda, sesungguhnya kubur itu bisa menekan seseorang. Jika ia orang baik, ia akan dilapangkan. Namun bila ia orang jahat, maka ia akan dihimpit hingga remuk tulangnya. Hadis riwayat Ahmad. Dalam riwayat lain, beliau menyebutkan bahwa salah satu sebab utama azab kubur adalah karena meninggalkan sholat. Malaikat Mungkar dan Nakir datang dengan rupa menakutkan, menanyai, siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Orang beriman akan menjawab dengan tenang. Tapi orang yang tak sholat, lidahnya keluh, dadanya sempit, hingga ia hanya bisa berkata, aku tidak tahu. Bayangkan, ketika seorang manusia meninggal dunia, tubuhnya dibaringkan di liang lahat. Dari luar, kuburan hanya terlihat sebagai tanah biasa. Tetapi di balik itu begitu mengerikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwa kubur bisa menjadi taman surga atau jurang neraka. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadits riwayat Ahmad dan Tirmidzi, sesungguhnya kubur itu memiliki himpitan. Seandainya ada seseorang yang selamat darinya, maka Sa'ad bin Mu'adz pasti selamat. Perhatikan baik-baik, Sa'ad bin Mu'adz adalah sahabat besar yang gugurnya membuat arsy Allah bergetar, bahkan malaikat turun berbondong-bondong. Namun tetap saja beliau tidak lepas dari himpitan kubur. Bayangkan bagaimana dengan kita yang penuh dosa dan lalai. Dalam riwayat lain disebutkan, tanah kubur bisa menghimpit seseorang hingga tulang-tulang rusuknya saling bertautan. Saudaraku, azab menyempitnya dengan tanah bukanlah hal yang ringan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengabarkan bahwa orang munafik dan orang kafir akan dihimpit kuburnya hingga hancur, dan azab itu terus berlangsung sampai hari kiamat. Azab kubur ini bisa terjadi karena banyak sebab, salah satunya
lalai dari sholat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa sholat adalah amalan pertama yang akan dihisab. Jika sholatnya rusak, maka rusaklah amal yang lain. Bagi orang yang taat, kubur bisa menjadi tempat istirahat yang damai, penuh cahaya. Namun bagi yang ingkar, terutama yang meninggalkan sholat, kubur justru menjadi tempat siksaan yang dipenuhi api. Allah berfirman dalam surah Al-Muddatsir ayat 42 dan 43, ketika menceritakan dialog antara penghuni surga dan penghuni neraka, apakah yang memasukkan kamu ke dalam sakar? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di dalam kubur hamba kafir dan munafik akan dipukul dengan palu besar dari besi. Ia pun menjerit dengan jeritan yang dapat didengar oleh segala sesuatu kecuali jin dan manusia. Lalu dibukakan baginya pintu ke neraka, maka sampailah panas dan racunnya. Kuburnya pun disempitkan hingga hancur remuk tulangnya. Bayangkan, bagi orang yang meninggalkan sholat, pintu neraka itu dibukakan sejak di kuburnya. Api dari neraka menjalar masuk ke liang lahatnya, membakar dan menyiksa tanpa henti. Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwa azab kubur itu sesuai dengan dosa yang ia lakukan di dunia. Dan bagi yang meninggalkan sholat, dosa itu begitu berat sehingga kuburnya dipenuhi api yang menyala-nyala. Sahabat beriman, pernahkah kita membayangkan bagaimana keadaan seseorang yang meninggalkan sholat? Apakah hukumannya hanya sekadar dosa yang menumpuk? Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan bahwa di alam kubur ada azab yang begitu dahsyat menanti orang yang meremehkan sholat. Bahkan Allah akan mengutus seekor ular besar bernama Syuja'ul Aqra yang siap menyiksa manusia yang meninggalkan kewajiban sholat. Dalam kitab-kitab tafsir dan penjelasan ulama, disebutkan tentang ular besar bernama Syuja'ul Aqra. Ular ini adalah makhluk yang Allah ciptakan sebagai bentuk azab bagi mereka yang meninggalkan salat. Rasulullah bersabda, barang siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, maka Allah akan mengutus kepadanya seekor ular besar di dalam kuburnya yang bernama Syuja'ul Aqra. Kedua matanya dari api, kukunya dari besi, dan setiap sisiknya membawa racun yang sangat mematikan. Ular itu akan berkata, aku adalah Syuja'ul Aqra yang diserahkan Allah untuk menyiksamu karena engkau telah meninggalkan sholat subuh, zuhur, asyar, maghrib, dan isya. Maka ular itu akan terus memukul dan menggigitnya dari pagi hingga malam dan dari malam hingga pagi tanpa henti. Diriwayatkan dalam sebagian kitab-kitab mau'izah dan tafsir seperti Durratun Nasyihin. Bayangkan, ular itu bukan sekadar ular biasa. Ia memiliki mata dari api, taring tajam dari besi, dan setiap gigitannya seperti menyebarkan api neraka ke seluruh tubuh mayit. Sahabat beriman, azab ular Syuja'ul Aqra ini menjadi salah satu bentuk penyiksaan di alam kubur. Allah menyiapkan siksaan berbeda bagi setiap dosa. Namun bagi yang meninggalkan sholat, azabnya sungguh mengerikan. Ulama menjelaskan, ular itu akan memaksa si mayit untuk duduk, lalu memukul kepalanya hingga hancur, dan ketika kepalanya kembali utuh, dipukul lagi, terus-menerus tanpa henti. Setiap kali ular itu menyiksa, si mayit akan berteriak sekuat-kuatnya. Namun jeritan itu tidak terdengar oleh manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya seorang mayit apabila ia diletakkan di dalam kuburnya akan mendengar suara sandal orang-orang yang meninggalkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika mayit bisa mendengar suara sandal, maka bagaimana dengan rasa sakitnya ketika disiksa oleh ular Syuja'ul Aqra? Tentu jauh lebih dahsyat. Sahabat beriman, cerita tentang ular Syuja'ul Aqra ini bukan sekadar dongeng, tapi peringatan agar kita tidak pernah meremehkan sholat. Azab di alam kubur hanyalah awal sebelum datangnya azab yang jauh lebih dahsyat di akhirat kelak.